Awal tahun ini diskusi tentang rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset kembali santer di ranah publik. Setelah dipastikan masuk prolegnas DPR tahun kerja 2026 beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara lugas mendorong penyelesaian RUU ini. Namun RUU perampasan aset sesungguhnya sudah nyaris ketok palu di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun tarik ulur politik membuat produk perundangan ini tak kelar-kelar meski kepemimpinan Presiden berganti dari era SBY, Jokowi hingga kini Prabowo. Kini akankah pembahasan RUU ini segera selesai? Melalui kanal YouTube-nya, Wapres Gibran Jumat 2 Februari 2026 membuat konten yang mendorong RUU perampasan aset sebagai sebuah instrumen yang kuat untuk melawan korupsi. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, tapi kesungguhan Bapak Presiden untuk memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Gibran menilai korupsi menjadi fenomena yang menghambat pembangunan dan ekonomi. Bahkan tergolong kejahatan luar biasa. Tindakan itu juga mengakibatkan ketidakpastian iklim investasi, menurunkan kualitas layanan publik dan merugikan masyarakat luas. RUU perampasan aset juga bagian dari pelaksanaan konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi pada 2023 dan Gibran menggunakan data dari Indonesia Corruption Watch atau ICW sebagai landasan urgensi penyusunan RUU perampasan aset. Dalam kurun waktu 2013 hingga 2022, ICW melaporkan potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai 238 triliun. Sementara apabila merujuk kasus yang ditangani Kejaksaan Agung, potensi kerugian negara dari korupsi bisa menyentuh 310 triliun rupiah pada tahun 2024. Namun jumlah yang bisa dikembalikan ke kas negara sangatlah jauh, hanya 1,6 triliun rupiah. Pembahasan RUU perampasan aset dari masa ke masa memang terus disorot, di mana urgensi penegakan hukum tampak berbenturan keras dengan tembok tebal kalkulasi politik di parlemen. Di balik retorika pemberantasan korupsi, publik menangkap sinyal kuat tarik ulur kepentingan yang membuat langkah belaid ini kian melambat dan penuh kompromi. Pembahasan RUU perampasan aset punya sejarah panjang. RUU ini pertama kali dibahas pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menjadi inisiator dan memberikannya kepada Presiden SBY pada tahun 2009 untuk dibahas. Draft pertama berhasil disusun pada tahun 2012, tetapi meski nyaris disahkan, hingga akhir masa SBY, RUU ini tidak kunjung ditindaklanjuti. Memasuki era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, RUU perampasan aset sempat masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas jangka menengah pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian pemerintah sempat mengusulkan kepada DPR untuk memasukkannya dalam daftar prolegnas tahun 2020, hanya saja usulan tersebut ditolak. Puncaknya pada Mei 2023, Presiden Jokowi mengeluarkan surat presiden atau surpres kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun RUU ini tak kunjung dibahas oleh DPR hingga pemerintahannya berakhir tahun 2024. Kini di era Presiden Prabowo, RUU perampasan aset kembali masuk prolegnas 2026 dan DPR menjanjikan pembahasannya tuntas tahun ini. Selasa 10 Februari 2026, Badan Legislasi atau Balek DPR bersama seluruh pimpinan Komisi DPR menyetujui rancangan perubahan prolegnas prioritas 2026. DPR sepakat untuk mengusulkan 64 RUU masuk dalam perubahan prolegnas prioritas 2026. Dua diantaranya adalah RUU perampasan aset dan RUU tentang hukum acara perdata. Ketua Balik DPR Bob Hasan dalam rapat mengatakan khusus untuk RUU perampasan aset, berdasarkan laporan dari Komisi 3 DPR, pembahasannya akan dilakukan secara simultan dengan RUU hukum acara perdata. Ia berharap kedua RUU tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini. Terkait pembahasan RUU ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto pada Selasa 10 Februari 2026
menilai pembahasan RUU perampasan aset dengan RUU hukum acara perdata secara simultan tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda penyelesaian RUU perampasan aset. Ia menambahkan, meskipun ada ketertarikan dari sisi objek atau benda, substansi pengaturan keduanya tidak memiliki hubungan langsung. Karena itu pembahasan RUU perampasan aset tidak perlu menunggu rampungnya hukum acara perdata. Pada akhirnya publik hanya bisa menunggu apakah RUU ini akan benar-benar menjadi senjata pamungkas memberantas koruptor atau hanya akan menjadi warisan janji manis yang terus estafet dari satu periode kepresidenan ke periode berikutnya. Agaknya memiskinkan aset hasil korupsi memang jauh lebih sulit daripada sekedar memperkaya narasi keberpihakan di depan kamera. Sekian bahas peristiwa kali ini, sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.